Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ngapain lu? Baca Al-Quran, Po. Mana Qur'annya? Ini digital di HP kan ada aplikasinya. Neng, ngaji, baca Qur'an mau pakai Qur'an dibuka di masjid, udah wudu belum elu? Pakai lemu kena. Ih, sekarang mah nggak mesti bawa Al-Quran, Po. Pakai HP juga bisa baca Gimana Al-Qurannya. boleh? Boleh, kan udah modern. Ih, kagak boleh, mana Abdul? Emang Boleh, iya. yang penting mah niatnya. Tapi masa iya lu ini orang mah aturan mah di Qur'an. Daripada buku pakai HP. daripada nggak Assalamualaikum. bawa sama sekali. Waalaikumsalam, Kiai. Apa kabar? Ini ada apa pada rame-rame? Saya di luar ini denger ente berdua pada berdebatnya, Bu. Soal Ini. apa? Kiai ini si Eneng Iya. kan biasa nyaur di mari. Tiba-tiba saya ngeliatin, saya ngedengerin lagi ngaji. Bagus dong. Lah iya, tapi baca Quran kagak pakai Quran, pakai HP no. Emang kenapa? Boleh. Emang boleh Kiai? Ya boleh. Oh, boleh. Jadi yang penting anak-anak kita ini mau ngaji, mau baca Quran. Jadi kalau dulu waktu zaman saya ini itu ngajinya pakai kitab Quran dicetak, karena yang ada itu yang bisa dibaca itu yang dicetak di kertas. Nah sekarang kalau di HP sudah ada huruf-huruf Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, boleh Neng dibaca di mana saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat BKN yang ada di rumah. Kita kembali lagi dalam acara Inspirasi Ramadan, sahurnya BKN PDI Perjuangan. Nah, pasti banyak juga nih yang nanya, boleh nggak sih sebenarnya ngaji pakai HP? Nah, biar Pak Kiai yang langsung jawab sambil Ayah siapin sahurnya Pak Kiai sama si Neng. Ini disiapin nih sahurnya? Iya Siapin. dong. Asik, Saya siapin gitu dulu, lanjut dong. pada ngobrol deh ya. Oke. Jangan pedes-pedes ya. Siap, beres. Oke. Gimana Neng? Pak Kiai, kan sebenarnya kalau di era digital seperti ini ya, Ya, itu kan bentuk ngaji bareng itu dibuat jadi lebih interaktif enjoy. dan lebih relevan dengan Ya. gaya hidup anak muda ya. Menurut Ya, Pak ya, Kiai betul. ini, Ya, pendapat Pak Kiai tentang hal jadi tersebut begini seperti apa? Neng. Baca Quran itu kan ada berapa tahapan. Betul. Satu dalam tahapan pendidikan. Nih, itu kucing siapa ya? Neng, kucing kucingnya siapa, Neng, kok? kucingnya. Itu. Laper. Iya. Belum kasih makan ya? Ya, itu kalau dalam rangka tarbiyah untuk pendidikan, ya itu bisa dilakukan di mana saja. Yang terpenting anak-anak ini bisa baca Quran, mengerti tentang huruf-huruf, syukur bisa mengerti kandungan makna Maknanya isi yang ada di sekaligus. Quran. Nah, dalam taraf tarbiyah pendidikan untuk mereka belajar dan berlatih membaca nih Neng, itu boleh dilakukan dengan cara apa saja, di mana saja. Nah dulu sebelum ada kertas, dulu sebelum ada lembaran-lembaran, ini Quran kan ditulis di atas lembaran daun kurma, pelepah-pelepah kurma. Terus kemudian di batu-batu, itu sebelum ada kertas. Nah, Quran dibaca di situ tuh, dikumpulin gitu. Nah, kemudian setelah ada taraf kemajuan, ditemukannya kertas, baru Al-Quran ditulis di kertas. Jadi pada masa Khalifah Utsman itu dikumpulkanlah yang huruf-huruf atau ayat-ayat Quran yang berserakan di tulang-tulang unta, di pelepah-pelepah kurma, di batu-batu. Nah, itu dikumpulin sampai akhirnya menjadi Al-Quran yang disebut dengan Mushaf Utsmaniyah.
Nah, kalau dulu baca Quran di pelepah kurma, di atas tulang-tulang onta, itu aja boleh. Apalagi sekarang yang sudah ada handphone. Iya, gitu udah ya. canggih juga kan ya. Iya, sebenarnya. jadi harus disesuaikan dengan taraf perkembangan kemajuan masyarakat. Yang penting prinsipnya anak-anak mengerti Al-Quran, bisa baca Al-Quran, dan mau membaca Al-Quran. Bener Itu banget. Neng yang terpenting. Bener Soal banget. alatnya mau di pelepah kurma, mau di batuan, mau di atas lembaran kertas, mau di dalam HP, enggak masalah. Yang penting mau baca. Itu Neng. Jadi apa aja boleh. Boleh aja Neng. Gitu. Sambil jualan boleh baca Quran gitu. Tapi jangan nyablak ya, bacanya yang serius, ada adabnya, ada tata caranya, sopan santunnya. Sambil Gitu. nunggu yang beli gitu. Wah, cakep, jadinya. cakep itu. Aduh, solehah pahala deh. ya, Solehah, sekalian. bener ini. Makin Gitu Neng, gitu. bersinar. Iya. Bersinar. Iya, Terus iya. Pak, Hmm. Pak Kiai untuk kayak tradisi ngaji bareng di wilayah Indonesia ini, Oh. kira-kira kalau di tempat Pak Kiai sendiri seperti apa? Aku waktu kecil ngajinya di langgar Neng. Bilang nggak? Di musola, sekarang musola nyebutnya dulu langgar gitu ya, di langgar gitu ya. Di langgar itu dulu ngaji rame-rame, setiap habis asyar kumpul gitu. Di situ kita datang, ada Pak Kiainya ngaji, biasanya kita diajarin gitu, baca rame-rame. Berarti itu dari dulu ya, sebenarnya ngaji bareng tuh udah ada dari Iya, dulu. jadi satu ngaji bareng itu pengertiannya kita kumpul di musola, di langgar. Nanti kalau saya waktu kecil Neng, itu urut satu-satu maju ke Pak Kiai. Oh, Bacain iya, bacaan gini gitu. Dulu yang datangnya duluan antrinya duluan, yang datang belakangan antrinya belakangan. Tertib ini dulu. Tertib, ya. Latihan antri dari ngaji dulu. Nah, itu. Kemudian pada hari-hari tertentu ada yang namanya khataman Quran. Biasanya anak-anak yang sudah selesai ngaji juz amma. Nah, itu dirayain Neng, bareng-bareng Neng. Jadi ngundang teman-teman pakai selamatan. Ada ayamnya, ada telurnya, ada ingkungnya. Itu wujud rasa syukur si anak sudah selesai tamat ngaji juz amma. Biasanya begitu Neng. Dari situ ngaji bareng di situ. Nah, kemudian ada yang sudah khatam 30 juz. Biasanya juga diselamati. Pakai selamatan di langgar, di masjid gitu. Datang bareng-bareng, orang tuanya diundang. Malah ada di beberapa tempat Neng, seperti yang terjadi di Batam. Itu saat khataman Quran, itu bawa nasi gede gitu. Nah, kemudian si orang yang membaca Quran ini kemudian baca Quran bareng-bareng untuk nyelamatin yang sudah khataman Quran itu. Oh, jadi merayakannya bareng-bareng. Iya, banyak tradisi-tradisi tentang pembacaan Quran secara berjamaah gitu. Yang tidak hanya untuk merayakan orang yang khatam Quran, tapi biasanya nih kalau di kampung Neng ada hajat tertentu dan hajatnya terkabul, syukurannya pakai khataman Quran, ngaji bareng. Gitu Neng. Bisa juga sebagai bentuk ini ya, merayakan Iya, suatu rasa hal syukur, baik. Iya, rasa bersyukur atas- syukur. Mau berangkat haji, Oh, iya. lahiran anak, itu biasanya pakai khataman Quran gitu. Nah, terutama kalau pada bulan Ramadan itu Neng. Kalau Ramadan seperti sekarang ini lebih ditingkatkan lagi. Makanya dulu kan, sering. kan ada istilah tadarusan tuh. Betul, betul. Nah, ini tadi aneh baru selesai tadarus. Oh, baru selesai tadarusan Iya. juga tadi Pak Kiai. Jadi biasanya dari mulai malam 1 Ramadan setelah tarawih diadakan tadarus Quran. Ngaji bareng-bareng di masjid, di musola, kadang juga di keluarga. Satu baca, yang lain menyimak. Sampai akhir 30 juz. Biasanya tanggal 20, 21, 22 itu udah selesai 30 juz. Kadang juga ada yang seminggu selesai 30 juz. Tapi nanti istilah khatamannya itu dilaksanakan pada minggu-minggu terakhir. Oh. Gitu. Jadi sekalian apa? Menunggu Lailatul Qadar. Biasanya begitu. Benar. Iya, Neng. Besok datang di musola kita ini Pak Haji Hamid, Pak Haji Hamid. Tanggal 27 Ramadan. Wah, khataman kita di situ. Ya, barengan ya, Bu ya? Oh, jadi setelah pasti lama banget ngaji itu. itu ya selama Ramadan ya tadarusan, nanti di akhir minggu-minggu itu kita khataman. Sekaligus biasanya menunggu Lailatul Qadar, maka biasanya dilaksanakan hari-hari ganjil Neng.
Oh, hari ganjil biasanya. Malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Itu pun kalau puasanya enggak 29 hari. Nah, kalau puasanya 29 hari, malam 29 malam kita udah takbiran. Iya, benar juga. Makanya datang. Wuh, itu ada makanan, ada apa itu ingkung bahasanya. Ingkung itu ayam utuh. Oh, Itu pernah dengar. Itu tradisi yang dilaksanakan khataman Quran saat Ramadan. Begitu, Neng. Selain pengalaman Pak Kiai ya, selain momen itu ada lagi nggak momen yang menarik Pak Kiai selama Pernah. tadarusan gitu ngaji bareng? Selama puasa apa selama? Iya, tadarusan di bulan Ramadan ini. Oh, asik, Neng. Asik. Jadi kalau tadarusan di situ mah bareng-bareng gitu ya. Nah, ada snacknya. Dulu namanya jaburan. Nah, jaburan itu biasanya tetangga-tetangga sekitar musola, sekitar langgar itu pada ngirim tuh makanan di musola. Nah, nanti ini untuk memberikan kepada orang yang tadarusan. Jadi dikirim tuh makanan. Setelah selesai kita ngaji, kita tadarus, kita makan bareng. Wah, seru ya. Itu luar biasa. Ini bisa guyup, bisa rukun. Tetangga gotong royong ngasih makanan, kita bersama-sama ngaji, beramal untuk cari pahala. Jadi ibadah itu jadi enjoy dan fun. Betul banget. Jadi semangat ya, lebih semangat. Kagak jadi beban. Pahalanya dapet, silaturahminya dapet. Tuh, makin dekat makanya. Setelah jualan nanti ikut tadarusan. Bawa snack kok. Iya benar. Siapa tahu ada yang makin minat datang ke sini. Iya benar. Minat apaan nih? Minat makan. Iya, makan di sini. Makin Gua pikir tambah saya yang minat sahur di apaan. sini. Enggak, sahur di sini maksudnya. Nah, itulah tradisi yang berkembang di masyarakat kita, masyarakat Indonesia yang sangat kental adat tradisi Nusantara dalam beragama. Jadi beragama itu harus enjoy dan fun. Harus bahagia. Kalau Pak Kiai sendiri udah pernah dapat kesempatan untuk membuat acara ngaji bersama ini enggak? Saya sering, Neng. Sering. Konsepnya seperti apa kalau gini, ini kan era milenial, eranya Gen Z nih. Betul. Nah, kemarin Ane bikin di UI, di Makara Art Center UI. Yang namanya Al-Quran Reading Society. Wah, keren kan? Keren ya. Al-Quran Reading Society. Jadi komunitas pembaca Quran. Jadi anak-anak muda dari kalangan mahasiswa, dari kalangan komunitas, tuh yang muda-muda itu tuh. Nah, kita ajak mereka membaca Al-Quran, bertadarus. Nah, kemudian pada malam itu kumpul di Makara Art Center. Nah, selain mereka ngaji Al-Quran itu juga melakukan apresiasi terhadap makna kandungan Al-Quran ini melalui puisi, Neng. Jadi ayat-ayat yang ada di Quran tuh ya, kemudian maknanya, kandungannya dibikin dalam bentuk puisi. Cakep. Iya. Ada unsur seninya ya? Iya, terus kemudian ada puisi-puisi ini yang kemudian disenandungkan dalam bentuk musikalisasi. Jadi ada yang dibacakan dalam bentuk baca puisi. Nah, ini tradisi masyarakat kita. Contohnya dulu nih para wali, para ulama melakukan hal yang sama. Misalnya Sunan Kalijogo. Nah, dulu dia juga mentransformasikan ayat-ayat Quran ini ke dalam bahasa-bahasa puisi, syair, dan lain sebagainya. Sehingga orang jadi kenal dan senang Quran. Misalnya ada ayat, wa minal laili fatahajjat bina filatallaka asa ayab asa rabbuka maqamam mahmuda. Itu dibikin puisi jadi kidung rumaksa. Akhirnya dinyanyiin tuh sama orang-orang. Ana kidung rumaksa ing wengi teko ayu, luputa ing lara. Luputa pilai kabeh jin setan tatan purun paneluhan tanono wani. Nah, itu contoh puitisasi Al-Quran dalam bahasa Jawa. Keren banget ternyata ya. Jadi wa minal laili fatahajjat bihi ono kidung rumeksa ing wengi. Ada senandung yang bergema di tengah keheningan malam. Yaitu orang yang bangun untuk tahajud, takarrub, zikir, manembah kepada Allah. Nah, gitu. Teguh hayu luputa ing loro. Barang siapa yang menahan dinginnya ngantuk dan nikmatnya malam untuk bangun.
maka dia akan mendapat asa ayat asa rabbuka maqama mahmuda. Jin setan datan purun paneluan tan ono wani. Tuh, nah ini kalau untuk anak-anak muda sekarang jadi puisi. Puisinya dimusikalisasi. Itu cara kita mengenalkan, mendekatkan dan menyenangkan anak-anak dengan bacaan Quran. Berarti dari dulu Gitu, ketika konsep agama ini dipadukan dengan konsep seni itu bisa lebih masuk ke masyarakat Indonesia ya, yang jelas, secara Neng. sejarah memang Ada ragam dari budaya dan dulu, seninya. betul, dan itu terjadi tidak hanya di Jawa. Di Berbagai Melayu kita kenal ada Gurindam 12 karya Raja Ali Haji, itu isinya juga dalil-dalil Quran yang ditransformasikan dalam bentuk-bentuk gurindam. Nah, gurindam itu kayak pantun, Ya, tapi ditarik- kedua-duanya bisa ditarikan juga. betul gitu. Jadi inilah strategi bagaimana Al-Quran itu bisa didekatkan dalam selera, dalam emosi dan perasaan masyarakat, khususnya anak-anak muda gitu. Berarti Jadi dileburkan ke dalam budaya gitu ya. Iya, Bukan dileburkan, tetapi dimasukkan ke dalam budaya sebagai alat. Nah, kebudayaan tradisi sebagai alat, kemudian dimasukkan di situ nilai-nilai, ajaran dan lain sebagainya. Waalaikumsalam. Kenapa? Emang dia aja belum Ini pada bentar, ini sholat apaan? Sholat-sholat Sudah aja. jam Belum segini mau sahur. Oh, sholat subuh. Sahur dulu, Neng, sahur dulu, Neng, sebelum Sahur sholat dulu. subuh. Gitu. habisin Gitu. dulu itu. Ya Allah. Ayo, duduk dulu. Tuh. Sini. Tuh lu pilih dulu deh, mau apa lu pilih. Ini nih generasi muda yang ini demen gue. Semangat sholat. Iya, udah ngingetin dari Iya, ya memang kita harus saling mengingatkan. Sahurnya. Kita harus saling mengingatkan. Sobat BKN yang ada di rumah, Masya Allah, ilmu kita luar biasa ya hari ini. Belajar budaya, tapi belajar agama, terus belajar bagaimana bahwa modernisasi itu juga diikutin sama Islam kok. Iya. Buktinya sah-sah aja ngaji, baca Qurannya lewat Quran digital yang ada di HP. Yang penting bacanya jangan asal-asalan. Ya. Ada tetap adab-adab baca Iya, Qurannya sesuai betul. aturannya. dan dibaca di tempat-tempat yang juga bersih. Bersih. Benar. Nah, sambil kita menunggu sholat subuh, ini udah mau deket imsak, jadi kita mesti buru-buru nih ngabisin sahur kita, ya. Jadi sobat BKN yang ada di rumah, lanjut sahur, jangan lupa beres-beres, abis itu langsung bondong-bondong deh tuh ke masjid sholat subuh. No, udah siap-siap aja, padahal sahur juga belum. Udah dijemput. Makanya, yuk kita sahur dulu ya. Besok pantengin lagi YouTube-nya BKN PDI Perjuangan di Inspirasi Ramadan. Ya, jangan lupa subscribe, nyalain loncengnya. Ini. Oke, ketemu besok ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sombo ati iku limo perkarane kaping pisan maca Quran lan
Ada 5 perkaranya. Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Yang kedua, sholat malam dirikanlah. Yang ketiga, berkumpullah dengan orang soleh. Yang keempat, perbanyaklah berpuasa. Yang kelima, zikir malam perpanjanglah. Salah satu